Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin wa bi'ni'matin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, di sini saya akan memberikan video jawaban dari UAS PSI pengantar studi Islam dan juga memberikan jawaban sejarah peradaban Islam. Yang pertama adalah dari pertanyaan, apa yang menyebabkan kejayaan, apa faktor utama kejayaan kekhilafan Abbasiyah, terutama dalam keilmuan dan budaya. Nah, maka yang menjadi jawabannya adalah adanya penerapan Islam secara kafah di dalam kekhilafan Abbasiyah, di mana kemudian di dalamnya itu menerapkan apa yang diterapkan, diantaranya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya itu menyuruh atau memerintahkan kepada umat Islam untuk belajar agama disertai dengan keutamaan-keutamaan yang ada. Nah, maka ini menjadi salah satu sebab utama mengapa kemudian kekhilafan Abbasiyah itu bisa mencapai puncak kejayaan hingga beberapa abad lamanya. Kemudian faktor kedua adalah adanya kekuasaan atau sentralisasi kekuasaan di bawah khalifah. Mengapa hal ini itu menjadi faktor utama? Karena yang menjadi tonggak utama dari sebuah kekhilafan Islam itu adalah khalifah yang memiliki kewenangan penuh, di mana khalifah itu kemudian diperbolehkan bahkan disyariatkan untuk meriayah rakyatnya. Dalam kekhilafan Abbasiyah yang kemudian menjadi pokok tujuan atau menjadi utama, hal utama yang kemudian ingin dikembangkan adalah dalam hal keilmuan. Hal ini dibuktikan dengan menjamurnya atau banyaknya ilmuwan-ilmuwan Islam yang ada di wilayah Islam, terutama di pusatnya yakni di Baghdad. Di sana, khalifah membangunkan sebuah perpustakaan besar yang bernama Baitul Hikmah, yang mana dalam perpustakaan tersebut itu kemudian itu banyak sekali buku-buku yang membahas tentang keislaman. Bahkan di masa salah satu khalifah itu disebutkan bahwasanya seorang ulama yang kemudian mengarang sebuah kitab, maka kitab tersebut akan dihargai seharga emas. Seberat apa? Seberat kitab yang telah dikarangnya. Ini menjadikan kaum muslimin itu bersemangat di dalam mencari ilmu termasuk berkarya. Yang berikutnya adalah tingginya taraf berpikir kaum muslimin. Mengapa hal ini penting? Karena adanya khalifah saja yang kemudian menggencarkan itu tidak akan mampu untuk mengantarkan masyarakat itu pada kejayaan, kecuali ketika taraf berpikir masyarakat itu sudah semakin tinggi. Nah, maka dalam hal ini tidak bisa kemudian kita generalisir ketika pemikiran kaum muslimin yang berpijak pada agama Islam itu kemudian bisa mencapai kejayaan, kecuali ketika taraf berpikir kaum muslimin itu berada taraf yang tinggi. Yang berikutnya adalah adanya stabilitas politik dan juga keamanan, di mana pada masa itu kekhilafan Abbasiyah mencapai stabilitas politik dan keamanan yang luar biasa. Baru kemudian terjadi penurunan ketika atau pasca terjadinya penyerangan pasukan Mongol ke wilayah utama kaum muslimin yakni di Baghdad. Pertanyaan yang kedua, sebelum itu, kemajuan peradaban Islam di era Abbasiyah kemudian membawa dampak besar hingga hari ini yang dipelopori oleh ilmuwan-ilmuwan Islam seperti Al-Khawarizmi sebagai penemu dasar aljabar. Kemudian dalam bidang matematika ada Ibnu Sina atau yang dikenal
di kalangan barat itu sebagai Avicenna, yakni sebagai pelopor dalam bidang kedokteran. Juga ada Ibnu Hitam, Jabir Ibnu Hayyan, dan juga berbagai atau ilmuwan-ilmuwan lain yang berasal dari tubuh kaum muslimin ketika Islam diterapkan secara menyeluruh. Pertanyaan berikutnya adalah sistem kekuasaan Umayyah dan Abbasiyah ini memiliki perbedaan utama yang mempengaruhi perkembangan politik dan intelektual kaum muslimin. Dalam hal ini, Umayyah itu berfokus pada perluasan wilayah, yang mana dari perluasan ini itu tidak lain bertujuan bukan untuk mengambil sumber daya mereka di wilayah tersebut, tetapi justru untuk menyebarkan dakwah Islam. Nah, maka dalam masa-masa ini itu banyak sekali pembebasan dari negeri-negeri lain yang dilakukan. Pada masa ini pula Islam berkembang bahkan hingga mencapai Nusantara dan juga mencapai wilayah timur jauh, termasuk wilayah Nusantara. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di masa Abbasiyah. Pasca peralihan kekuasaan dari masa Umayyah ke Abbasiyah, itu karena wilayahnya sudah luas, maka khalifah pada waktu itu memandang bahwasanya butuh untuk dikuatkan dari kalangan kaum muslimin agar kemudian wilayah yang luas itu tidak menjadi beban, tetapi justru menjadikan kekhilafan Abbasiyah itu menjadi negara superpower. Nah, ini yang kemudian menjadi pembeda utama antara corak dakwah yang ada di kekhilafahan Umayyah dan juga di masanya Abbasiyah. Nah, dari hal ini maka kemudian perbedaan berikutnya itu muncul. Apa itu? Yakni sistem politik Umayyah yang sifatnya itu bersifat militeristik. Kenapa? Karena pembebasan atau menaklukkan suatu negeri itu membutuhkan kedisiplinan yang luar biasa. Dan pendekatan yang bisa dilakukan secara instan itu adalah pendekatan yang sifatnya militeristik. Dan ini menjadikan dakwah Islam ke berbagai wilayah itu semakin luas. Islam semakin terkenal di wilayah-wilayah yang ada, bahkan di wilayah terjauh. Kemudian kekhilafan Abbasiyah itu lebih berfokus pada tradisi keilmuannya yang berpengaruh pada taraf berpikir kaum muslimin yang dibuktikan dengan banyaknya karya tulis berupa kitab-kitab ataupun karya-karya lain yang juga relevan dengan keilmuan mereka, termasuk dibangunnya madrasah-madrasah, serta berkembangnya ilmu-ilmu baru seperti ilmu hadis yang sebelumnya belum ditemukan, beserta cabang-cabangnya, juga ilmu-ilmu lain yang mencerminkan perkembangan intelektual kaum muslimin yang luar biasa, yang bahkan pada waktu itu disebut sebagai Golden Age atau masa keemasan. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana peradaban Islam di Andalusia itu bisa memberikan kontribusi bagi orang-orang Eropa pada waktu itu. Nah, maka pada waktu itu perlu kita pahami bersama, di saat kekhilafan Islam itu memiliki atau mencapai masa yang disebut sebagai Golden Age atau masa kejayaan, masa keemasan, maka sebaliknya di Eropa justru mengalami masa apa yang disebut sebagai Dark Age atau masa kegelapan, di mana pada waktu itu otoritas gereja itu memiliki kekuasaan mutlak untuk mengatur rakyatnya. Melalui siapa? Melalui raja-raja yang ada di sana. Nah, maka dari hal ini kemudian muncul kekuasaan yang otoriter. Nah, hal ini sangat berbanding terbalik dengan kondisi kaum muslimin. Maka dari hal ini kemudian ilmuwan-ilmuwan atau para intelektual dari Eropa kemudian belajar kepada Islam, kepada wilayah Islam terutama di Andalusia tentang apa? Tentang banyak hal.
terutama tentang toleransi diantaranya, kemudian tentang bagaimana kekuasaan Islam yang adil, itu kemudian bisa diterapkan di Barat. Maka muncullah kemudian revolusi seperti revolusi industri dan lain sebagainya, yang mempengaruhi berbagai bidang seperti keilmuan, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Nah, kemudian Islam di Andalusia juga memberikan contoh yang luar biasa, di mana pada waktu itu kaum muslimin itu dalam berbagai bidang itu bekerja sama. Dengan kekuasaan tetap di tangan kaum muslimin, itu kaum muslimin tidak membeda-bedakan apakah mereka itu berasal dari non-muslim atau berasal dari kalangan kaum muslimin sendiri. Dalam artian begini, ketika wilayah Islam itu membutuhkan orang, jadi wilayah kekuasaan Islam itu tidak membeda-bedakan dalam jabatan-jabatan tertentu atau memandang warga negaranya itu apakah non-muslim atau tidak. Akan tetapi yang dipandang adalah ketika mereka menjadi warga negara dari daulah Islam, maka hak-hak mereka itu harus terpenuhi, berupa hak dasar maupun hak-hak yang lanjutan. Misalnya adalah hak tentang pendidikan, hak tentang kesehatan, dan juga hak-hak yang lain seperti pekerjaan, kontribusi dalam politik, dan sebagainya. Maka non-muslim banyak yang ada di dalam wilayah daulah Islam meski mereka tidak memeluk agama Islam. Nah, ini menjadi suatu hal yang harus dicontoh di peradaban kaum muslimin hari ini, yakni adanya kekhilafan Islam yang akan menaungi seluruh umat, bukan hanya kaum muslimin tetapi juga orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir zimmi. Kemudian pertanyaan keempat adalah bagaimana Islam di Nusantara itu, kurang lebihnya Islam di Nusantara itu tidak masuk melalui jalur peperangan atau pembebasan dakwah melalui jihad. Akan tetapi Islam masuk ke dalam wilayah Nusantara itu adalah dengan adanya dakwah yang dilakukan oleh khalifah-khalifah atau penguasa-penguasa kaum muslimin yang dikirimkan ke berbagai negeri. Nah, Nusantara termasuk yang menerima dakwah Islam. Maka kemudian dikirimlah utusan-utusan, termasuk diantara yang terkenal itu adalah Wali Songo, di mana mereka kemudian mengatur dan mengubah wilayah wajah Nusantara yang sebelumnya banyak kemaksiatan, yang dicederai dengan banyak kemaksiatan seperti adanya perzinahan, maraknya perzinahan, kemudian adanya judi, mabuk, maling, madat, yang kemudian para Wali Songo itu memberikan semacam propaganda, semacam dakwah kepada mereka dengan yang dikenal dengan istilah moh limo, atau tidak mau pada 5 hal. Apa saja itu? Yang pertama adalah tidak mau madon atau zina, kemudian tidak mau main atau judi, tidak mau mabuk atau minum khamr, tidak mau maling atau mencuri, dan tidak mau madat, untuk yakni mengkonsumsi narkoba atau ngefly. Di sisi yang lain, Islam itu juga berkembang dalam berbagai bentuk kesenian yang mengisi ruang-ruang hiburan di masyarakat yang sebelumnya itu bisa dikatakan tidak Islami atau sesuai dengan kondisi masyarakat di Indonesia yang pada waktu itu sebagiannya itu memeluk Hindu Buddha, sebagian yang lain itu masih terikat pada kepercayaan animisme dan dinamisme. Maka kemudian Islam datang dengan memberikan bentuk-bentuk hiburan atau bentuk-bentuk dakwah yang kemudian ada di sana. Misalnya adalah pewayangan, kemudian ada tahlil, termasuk dengan langgam-langgam Jawa yang mencerminkan bagaimana pandangan Islam terhadap kehidupan ini. Misalnya lir-ilir
atau lagu-lagu yang lain yang serupa. Pertanyaan kelima, apa saja faktor-faktor atau analisis faktor-faktor yang menjadi penyebab utama kemunduran Islam, terutama dimulai pada abad ke-13 Masehi. Jadi di abad ke-13 Masehi, di masa sebelumnya, kurang lebih 1-2 abad sebelumnya, itu terjadi penahlukan, bukan penahlukan, lebih tepatnya adalah genosida yang dilakukan oleh pasukan Mongol yang menyerang jantung peradaban kaum muslimin di Baghdad. Maka dari hal ini, kemudian kaum muslimin itu mulai mempersatukan kembali wilayah-wilayahnya ketika pada waktu itu taraf berpikir mereka masih tinggi. Nah, maka pasca itu kemudian dialihkanlah dari dikuatkanlah sisi militernya. Sayangnya itu hal ini berdampak pada melemahnya pemahaman Islam yang sangat parah yang terjadi pada kaum muslimin. Ditambah berbagai pemikiran-pemikiran yang juga ada di sana. Nah, maka ini yang menjadi sebab utama adalah melemahnya pemahaman Islam yang sangat parah. Hal yang berikutnya yang juga menunjang antara kemunduran Islam itu adalah ditinggalkannya bahasa Arab. Jadi bahasa Arab sebagaimana yang ada pada masa Umayyah, di masa Khalifah Marwan bin Abdul Malik yang kemudian menguatkan bahasa Arab, menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Maka pada waktu itu bahasa Arab itu mulai ditinggalkan atau pembelajarannya tidak seintensif sebelumnya. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi tidak lain menjadi faktor-faktor kunci. Kenapa? Karena bahasa Arab ini menjadi kunci dari memahami Islam secara komprehensif atau secara menyeluruh. Pemahaman Islam yang tidak menyeluruh maka bisa dipastikan akan menjadikan kaum muslimin itu ada pemahaman yang miss atau yang hilang. Nah, maka ini yang menjadi faktor utama. Yang pertama adalah dari sisi eksternal, yakni adanya penyerangan atau genosida ke jantung kaum muslimin, yakni di Baghdad sebagai pusat peradabannya. Faktor internal yang sangat berpengaruh adalah melemahnya pemahaman kaum muslimin yang sangat parah terhadap Islam, termasuk penyimpangan-penyimpangan di dalam ajaran Islam yang bisa kita pelajari di ilmu kalam yang dengan berbagai macam aliran-aliran yang ada. Ini adalah di antara penyebab peradaban Islam itu mundur atau melemah hingga pada akhirnya runtuh pada tahun 1924, tepatnya pada 3 Maret, di mana kekhilafan Islam yang terakhir itu diruntuhkan melalui tangan Mustafa Kemal Atatürk sebagai agen dari Inggris yang menginginkan kekhilafan Islam itu tidak atau hilang. Padahal khilafah itu menjadi junnah atau perisai bagi kaum muslimin. Baik, itu saja kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.